menikah nih Mbak. Kalau nanti menikah busananya tuh pengennya gimana? Apalagi perancang sendiri ya, pasti merancang busana sendiri ya, karena udah tahu pengennya apa gitu. Mungkin bisa jadi referensi nanti buat para dears yang mau menikah dalam waktu dekat. Kalau aku sih dream wedding dress-nya sama sih Mbak, kayaknya aku juga nggak pengen yang ribet-ribet deh, kayak tetap juga yang simple, tetap muslimah aja gitu, kemana apa jalan-jalan juga nggak ribet, cuma paling tetap main di bling-blingnya aja sih kayaknya Di kalau aku. bling-bling ya. Pakai ekor nggak nih? Ekornya berapa meter? Aduh, jangan panjang-panjang ya. Biasanya kalau ekor di aku itu sekitar ya 60-70 cm lah ke belakangnya Mbak, nggak terlalu panjang. Jadi cuman ada aksen ekor aja, tapi nggak mau yang terlalu panjang gitu ya. Iya, cuma kayaknya nih walaupun pandemi selesai juga kayak kedepannya intimate nih bakal tetap booming ya Mbak Cut ya kayaknya. Bener. Karena pengennya close friend aja tuh kayak lebih dapet apa ya, lebih dapet makna dan memorable-nya tuh dapet banget gitu. Karena orang-orang yang kita kenal dan orang-orang terdekat gitu ya Mbak ya, kayaknya tahun 2022, 2003 nanti juga masih tetap intimate sih ya. Iya, kayaknya sih kelihatannya sih masih ya. Bener. Gak perlu ngundang ribuan undangan ya, walaupun biasanya yang mau ribuan undangan tuh biasanya orang tua ya Mbak. Benar. Biasanya emang mungkin koneksi orang tua yang banyak ya, dan emang harus diundang gitu ya, nggak bisa enggak ya. Nggak bisa yang ini diundang masa yang ini enggak gitu, ya wajar lah. Tapi akan beda-beda ya. Sebenarnya apapun itu yang penting yang terbaik buat calon pengantin aja. Ya Mbak Dinda. Nah Mbak Dinda, kalau misalnya busana yang kita pesan nih sama Mbak Dinda, butuh berapa lama sih, di Hamin berapa nih dari ukur bajunya, terus dari untuk orang tua mungkin, dan calon pengantin prianya itu butuh waktu berapa lama, Hamin berapa? Jadi kalau di aku itu kan ada beberapa yang Mbak, kita bisa custom hak milik, jadi bikin baru gitu. Nanti aku desainin lagi, kita bisa pilih warna dan lain-lain. Dan juga ada sewa perdana, jadi sama kita bikin baru juga. Cuma kalau hak milik kan dibeli ya oleh klien. Kalau sewa perdana itu setelah dipakai oleh klien pertama kali, balik lagi ke aku untuk aku sewa untuk klien berikutnya gitu. Nah kalau untuk sewa perdana dan hak milik ini biasanya sih aku kalau pengantin ya, kalau bisa hamin 4 bulan pembuatannya gitu. Jadi mulai pengukuran, mulai konsultasi desain gitu hamin 4 bulan biar agak senggang. Nah kalau mama-mama pengantin itu bisa dihamin 2 bulan gitu, karena kan memang kalau baju mama pasti cenderung lebih simple. Kalau baju pengantin kan yang tadi ya ekornya panjang, itu biasanya pemayetannya sih Mbak kita yang agak lama. Nah cuma kalau yang ready stock, yang sewa ready stock, kita paling mentok hamin 2 minggu sebenarnya bisa, selama bajunya available. Hamin gitu. 2 minggu ya. Karena kan semua baju ready stock di Dinda Firdausa Kebaya itu akan dipermak, jadi ukuran ini akan disesuaikan dengan ukuran badan klien gitu. Jadi kliennya kita ukur dulu hamin 2 minggu, terus kita permak, baru akan ada last fitting untuk setelah kita gantilah ukurannya gitu Mbak. Oke, jadi kalau misalnya para dears mau bikin baru perdana custom itu memang butuh waktu yang cukup lama ya, jadi hamin 4 bulan lah. Sebenarnya kalaupun kayak hamin 3 bulan mungkin bisa, tapi takutnya hasilnya nggak semaksimal seperti yang klien mau ya Mbak Dinda ya. Kan ada orang yang maunya Swarovski-nya yang bener-bener penuh gitu misalnya, bener-bener bling-bling. Nah itu kan butuh waktu ya Mbak ya. Iya, sebenarnya tergantung sih ngelihat bentuk baju lagi. Sebenarnya banyak juga sih klien aku yang agak mepet-mepet gitu Mbak, kayak hamin 2 bulan. Kayaknya mepet-mepet ya Mbak ya. Karena mungkin nggak tahu ya, sekarang kayaknya sih cenderung trennya itu mempersiapkan pernikahan tuh nggak yang dari jauh hari banget Mbak. Kayak mungkin dulu hamin setahun ya, kalau sekarang peraturan kejutan ya yang di depannya. Iya, mungkin ada surprise-nya ini yang kayak bikin jadi ragu mungkin ya mau nentuin tanggal dari jauh hari gitu. Tapi ada kalau yang kayak tiba-tiba hamin 2 minggu, aku mau nikah 2 minggu lagi gitu. Terus biasa kalau datang langsung coba baju, ada nggak Mbak Dinda? Ada. Tapi yang ready stock, yang sewa ready ya, kalau itu kita masih nggak masalah, dan selama bajunya available kita nggak apa-apa gitu. Dan emang ada loh Mbak yang hamin 2 minggu. Iya, karena satu mungkin yaitu yang tadi Mbak nggak mau terlalu lama mempersiapkan, nanti deket-deketnya nggak jadi, atau enggak jadinya kayak ini loh Mbak, udah kadang gini, misalnya nih kita udah siapin 4 bulan yang lalu, terus tiba-tiba menemukan model yang
lain yang ternyata bagus juga. Nah, terus jadi kayak gue ganti bisa nggak gitu ya nggak sih Mbak? Nah kebanyakan kan gini, kalau misalkan yang ready stock tuh banyak yang kayak gitu Mbak. Jadi misalkan hamil 4 bulan nih udah tag baju yang A gitu, terus ternyata kan di 4 bulan di jangka waktu ini tuh misalkan aku upload ada foto baju baru gitu ya, banyak tuh yang mau tiba-tiba ganti, aku mau switch dong ke baju yang ini gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, selama masih bisa sih kita sebenarnya nggak masalah gitu. Cuma emang kalau yang agak susah itu yang custom tadi Mbak, yang hak milik dan sewa perdana, karena kan kita pasti udah mulai pembuatan pola, udah beli bahan dan lain-lain ya. Kalau itu kita emang nggak bisa diganti biasanya. Benar. Jadi kalau yang memang pelin-pelan seperti saya, mungkin ya yang tiba-tiba hamil 2 minggu kelihatan yang baru, mau yang baru, ya nggak apa-apa lah, mepet-mepet aja. Tapi pilih yang ready stock aja sebenarnya nggak masalah ya Mbak Dinda ya, karena kan bagus juga. Emang justru kalau aku ngelihat yang udah ready stock tuh lebih yakin kayak ini udah bagus nih, begitu dipakai udah kelihatan bentuknya ya. Iya, udah kelihatan gitu. Jadi nggak ribet nanti mikirin ganti-ganti lagi mungkin, atau polanya nanti nggak cocok apa gimana gitu, karena udah ready. Nah kalau misalnya nih Mbak hamil 7 tiba-tiba bajunya kebesaran,